Shalom saudaraku, salam jumpa dengan saya pada hari ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan dengan satu nas saja yang berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Dia berkata di sana bahwa tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya ke-17, tetaplah berdoa. Saudaraku yang terkasih, bahwasanya kata ini simple. Kata ini sedikit tetapi maknanya sangat dalam di dalam hidup kita bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwasanya doa adalah suatu nafas yang paling penting sekali bagi kita. Doa adalah senjata orang Kristen. Berdoa adalah salah satu yang paling penting dan dalam hidup orang Kristen, dan berdoa adalah nafas hidup orang percaya kepada Tuhan. Tanpa berdoa, maka orang-orang yang percaya tidak akan bisa hidup, karena di dalam doa ada sebuah kehidupan di dalam janji Tuhan. Doa yang sering dipakai oleh manusia, sehingga tanpa udara manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Jangan sekali-kali kita mengabaikan doa, karena di dalam doa ada sebuah janji yang besar, dan karena di dalam doa ada sesuatu kekuatan besar. Ketika kita berdoa, maka semuanya akan dilancarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi doa sangat berguna bagi kita sebagai orang-orang percaya, terkhusus yang sudah lahir di dalam Kristus Yesus. Jadi doa tidak bisa dilupakan, baik pagi, siang, dan malam. Hanya orang yang mati rohnya tidak mau berdoa. Hanya orang-orang yang rohnya hidup mau berdoa dan menyerahkan segala perbuatan, menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan melalui doa. Tanpa doa, orang-orang Kristen tidak bisa hidup dengan damai. Di dalam doa, kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Kita bisa membangkitkan roh kita di dalamnya. Tetapi ketika kita tidak menganggap doa itu adalah sebuah senjata, maka hidup kita memandang bahwa doa itu hanya berkata-kata saja, bahwa doa itu adalah sebuah ilusi saja. Ketika kita mengedepankan, mengutamakan doa pagi maupun malam, maka doa akan menjadi prioritas utama kita, dan kita bisa hidup di dalamnya sebagai orang-orang yang percaya. Karena ketika kita bisa melangkah, kita harus berdoa. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita rindu berdoa. Dan ketika kita merencanakan segala sesuatunya, kita rindu berdoa. Kita berdoa sama siapa? Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan salah bahwa Alkitab mengatakan bahwa ketika kita berdoa yang lahir di dalam iman kita, maka sangat besar kuasanya. Saya pernah alami bahwa ketika saya berdoa dengan kepercayaan, saya pasti akan menerimanya. Walaupun penuh dengan proses, penuh perjuangan. Tetapi Tuhan tidak akan membuat kita semakin kecewa, tetapi kita barengi dengan usaha-usaha kita dan kemampuan yang kita miliki, talenta-talenta yang kita miliki. Oleh karena itu, di dalamnya kita akan menemukan sesuatu hal yang kita minta. Ketika kita bergumul di dalam Tuhan, Dia pasti akan berikan ketika kita bertekun dan selalu konsisten di dalam iman kita. Kalau kita bingung, apa saja yang kita doakan? Saudaraku, kita jangan bingung dalam mendoakan sesuatu hal. Kita bisa bersyukur di dalamnya kepada Tuhan. Bersyukur dalam segi apa? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan sesuatu hal yang kita hidupkan, dan Dia bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan terkhususnya kita berdoa kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita. Bagaimana lagi kita berdoa? Apa yang kita harus doakan? Kita berdoa supaya hidup kita semakin lebih baik. Kita serahkan hidup kita supaya pekerjaan dan rencana-rencana kita dapat diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita dimanapun berada. Kita berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di mana-mana, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pemerintah daerah-daerah yang terpencil dimanapun mereka berada. Dan terkhususnya kita berdoa bagi orang-orang yang menyebarluaskan penginjilan, bagi yang memberitakan firman Tuhan, bagi para pelayan, bagi para penginjil yang siap mempertaruhkan hidupnya di dalam Tuhan. Itulah isi doa-doa kita. Dan kita meminta berkat kepada Tuhan. Kita mendoakan sesama kita mendoakan keluarga kita. Jadi kita berdoa untuk semuanya adalah kemuliaan untuk Tuhan.
Sebelum di-share video ini, tolong dengan rendah hati saya minta supaya video ini di-like, di-share, dan di-subscribe, karena kita hidup untuk saling berbagi dan kita hidup untuk saling menolong satu sama lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.